Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, saya mencoba mengomentari viralnya beberapa isu sekaitan dengan Habib di Indonesia. Apakah di Indonesia itu punya atau ada keturunan Nabi Muhammad SAW atau tidak? Ternyata Kiai Haji Imanuddin Utsman itu dengan tegas menjelaskan bahwa di Indonesia itu tidak ada, sahabat-sahabat. Dan Kiai ini, ulama ini, itu sudah melakukan penelitian dan dia menantang bagi orang-orang yang merasa dirinya ada darah keturunan Nabi, yuk mari kita tes DNA. Saya kira itu solusi yang terbaik, sahabat-sahabat. Daripada hanya caplok kiri kanan saja, ya mendingan. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang menjual agama, yang menjual atas nama agama hanya karena mencari keuntungan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imanuddin, saya kira ini harus diapresiasi dan inilah cara bagi orang-orang mereka, bagi mereka yang sering mengatasnamakan agama, agar dia tidak lakukan lagi. Ini pembelajaran untuk mereka. Sehingga pribumi itu sepertinya dianggap sebagai mangsa terbaik di republik ini untuk dicarikan sebagai keuntungan. Saya kira untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita dengarkan penjelasan dari Kiai Haji Imanuddin Utsman. Untuk itu mari kita lihat videonya. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang malam hari ini kita hauli beliau sebagai Sultanul Aulia, sebagai ulama besar, adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam sisi silsilah dipermasalahkan oleh para ahli nasab, tetapi itu semua karena apa? Karena baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Kemudian ketika beliau wafat, maka anak cucunya menulis nasab yang diketahui daripada kakeknya ini dan diragukan oleh ahli nasab. Tetapi hari ini, beberapa bulan yang lalu, cucu-cucu beliau yang ada di Syria sudah mengadakan tes DNA, uji DNA yang menyatakan bahwa betul terkonfirmasi secara ilmiah bahwa keturunan daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Talib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena apa, saudara-saudara? Hari-hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad,
kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ulama selama ini diam. Kenapa? Karena selama ini belum ada indikasi umat Islam terbelah. Kalau dia ngaku cucu Nabi untuk mempersatukan Islam, urusan ngakunya pada cucu Nabi itu urusan dia dengan Allah. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, bagaimana Kiai Haji Imaduddin Utsman sudah menjelaskan bahwa ternyata di Indonesia secara ilmiah itu tidak ada, belum ditemukan sama sekali yang sekaitan dengan darah keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu ya sahabat-sahabat. Nah, apa yang dia sampaikan bahwa kalau seandainya ada orang yang menyebut bahwa saya ini adalah cucu Nabi, maka you silahkan tes DNA. Tes DNA itu. Saya selaku pribumi, orang pribumi, menyampaikan terima kasih atas penelitian itu. Karena di sekitar kita banyak sekali gerakan yang masif atas pernyataan-pernyataan yang seakan-akan dia adalah keturunan Nabi, sehingga orang-orang di sampingnya itu berkeliaran dengan bebas seakan-akan dia pembela Habaib, pembela Habib, dan dia mau melakukan apa saja karena doktrin itu, mengorbankan saudara-saudaranya, melakukan persekusi kiri kanan kalau sudah ada yang berbeda. Untuk ini silahkan Anda jawab sahabat-sahabat. Nah, ini yang pukulan telak 1-0. Nah, itu. Kemudian perlu juga disampaikan bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang pribumi, yang Nusantara, yang di Indonesia, bahwa kalau kita bicara soal nasab, ada dua hal yang harus menjadikan tolak ukur kita sebagai kaum pribumi. Yang pertama adalah apakah memang betul secara genetik itu memang dari sana adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Secara genetik, lihat dulu baik-baik. Jangan sampai kita terjebak. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa kalau secara genetik silahkan tes DNA. Kemudian nasab secara pengetahuan itu juga penting sahabat-sahabat. Karena jangan sampai hanya caplok klaim bahwa saya itu berguru di sini, saya itu berguru. Tak usah ada pengakuan diri, yang seharusnya itu adalah orang lain yang mengakui Anda. Ilmu yang Anda pakai, apakah memang betul itu nasabnya dari sana? Jangan-jangan hanya caplok. Kan wajar saja kalau misalnya saya mancung-mancung sedikit, ya sudahlah. Daripada ini ada sasaran yang empuk, yang bisa dimakan, yang bisa diambil hartanya, yang bisa digunakan doktrin agar dia sukarela, ya sudah, saya enak saja karena saya ini pes saya agak sedikit ke Arab-Araban, ya sudah. Nah, itu juga penting. Nah, kemudian soal nasab gen juga kita juga harus hati-hati sahabat-sahabat. Karena coba bayangkan, satu orang itu satu orang sumbernya itu ada 4. 2 dari pihak mama, 2 dari pihak bapak. Berarti satu orang itu dibentuk oleh 4 gen, sumber gen. Ya, mari kita berdoa mudah-mudahan gennya itu dari gen yang baik-baik. Iya kan? Mari kita berdoa. Kalau misalnya genmu sudah mengatasnamakan lagi padahal berasal dari gen yang salah satu gen yang 4 itu yang ya kan tidak ada yang sempurna ini, bos. Manusia itu tidak ada yang sempurna.
Nah, kalau you dari geng yang memang dari sononya misalnya nipu kiri kanan, ya sudah pastilah. Biasanya turunannya juga akan ini. Orang tua bilang daun itu tidak jauh tidak turun dari tidak jauh dari pohonnya. Ya, bisa jadi. Nah, itu juga kewaspadaan yang harus kita lihat. Saya kira apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman ini memberikan pemahaman kita, pengetahuan kita yang selama ini mengkristal. Saya kira ini sudah mencair karena solusinya hanya satu. Kalau ada orang yang ngaku bawa buku mazhabnya, tes DNA. Ini telak. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.